Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita mempunyai kesempatan waktu sehat dan luang untuk menyampaikan beberapa program kelas 6 tahun ajaran 2020-2021 dalam acara parenting kelas 6. Salawat serta salam kita senantiasa haturkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang beliau telah memberikan banyak teladan bagaimana menjadi seorang pendidik yang sejati. Selanjutnya kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, tak lupa kami sampaikan terima kasih kepada Kepala Sekolah SD IT Insan Mulia Banyumas yang memberi kesempatan kami untuk mengawali tahun ajaran ini, sehingga ini menjadi awal dari kesuksesan program suksesi kelas 6 tahun ajaran 2020 dan 2021. Terima kasih juga kepada segenap ayah dan bunda di rumah maupun di kantor masih menyempatkan waktu juga untuk menyimak parenting ini. Semoga parenting ini bisa menjembatani kerjasama antara pihak sekolah dan wali murid dengan lancar. Kami sampaikan acara parenting kali ini meliputi pembukaan, inti, dan penutup. Untuk acara inti nanti kami sampaikan program-program terkait kelas 6 kita yang akan disampaikan oleh Ustazah Tia, kemudian penutup. Untuk efektifnya silakan kepada Ustazah Tia untuk menyampaikan program-program terkait. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustazah Ina atas waktunya yang telah diberikan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita bisa menikmati udara yang segar, keimanan, keislaman dan kesehatan meskipun dalam situasi yang penuh cobaan seperti ini ya Bapak Ibu. Semoga kita tetap istiqomah, tidak berprasangka buruk terhadap ketetapan Allah. Shalawat dan salam kita persembahkan kepada junjungan terbaik kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, dan kepada orang-orang yang selalu mengikuti sunnah beliau hingga akhir nanti. Ya, sebelumnya kami mohon izin untuk menyampaikan program-program terutama di kelas 6 yang nanti akan kami jalankan bersamaan dengan teman-teman di masa transisi di awal semester pertama hingga nanti menuju ke semester kedua. Untuk program kami yang akan insya Allah kami laksanakan di masa transisi ini, yaitu di bulan Juli sampai dengan bulan Agustus dan awal September, insya Allah kami dari sekolah sudah mempersiapkan beberapa program. Yang pertama adalah masih sama dengan program yang sudah kita jalankan selama paruh semester terakhir kemarin, yaitu program PJJ atau pembelajaran jarak jauh, pembelajaran online atau yang biasa kita kenal dengan pembelajaran daring. Insya Allah akan kita laksanakan seiring dengan pembelajaran luring atau di luar jaringan, yaitu home visit berkelompok. Untuk teknis pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran online, setiap pekannya akan ada 3 hari, dari hari Senin ke hari Rabu. Itu ada materi video pembelajaran yang akan kami sampaikan kepada teman-teman di grup kelas masing-masing. Yang kedua, nanti kami akan memberikan penugasan-penugasan dari materi-materi yang sudah kami mampatkan atau kami pilih sebagai materi yang esensial. Nanti kita bagi menjadi pembelajaran literasi, pembelajaran numerasi, dan kecakapan hidup yang tentu saja kami sesuaikan dengan capaian kurikulum yang ada di SIT. Kemudian pembelajaran WAFA akan terus berjalan seperti waktu-waktu yang kemarin, insya Allah. Mungkin dengan sedikit evaluasi ya Ibu Bapak.
Jadi kalau kemarin wafanya hanya mengirimkan voice note kepada kami, nanti insya Allah akan dibentuk grup per kelompok wafa. Saya dan Ustazah Rina nanti akan membuat grup wafa, kemudian akan kami bagikan video pembelajaran secara klasikal di akhir pekan. Kemudian nanti dari hari Senin ke hari Kamis kami akan melakukan video call kepada Ananda satu persatu sebagai asesmen atau penilaian kami terhadap Ananda. Jadi mungkin nanti kita akan sepakati waktu-waktu yang kira-kira bisa dilaksanakan pembelajaran wafa ini. Ya, kemudian nanti di hari yang ketiga, hari Rabu, insya Allah akan ada penugasan life skill atau kecakapan hidup, bisa berupa proyek ataupun kegiatan-kegiatan yang menunjang keseharian Ananda. Nanti rencananya akan kami video call juga kepada Ananda dalam bentuk video call kelompok. Jadi satu kelas nanti ada 2 guru tersebut nanti terbagi bervideo call dengan teman-teman. Setiap guru ada 2 kelompok video call. Itu untuk yang teknis pembelajaran jarak jauh atau online-nya. Yang kedua, rencana kami ini adalah pelayanan ya Bapak Ibu, pelayanan yang bersifat tawaran tentunya dan bersifat fleksibel, tidak wajib. Kami tidak dari sekolah tidak mewajibkan setiap ibu dan bapak untuk mengizinkan anak mengikuti pelayanan kami ini berupa home visit kelompok. Jadi nanti insya Allah dalam satu kelas akan dibagi menjadi 4 kelompok berdasarkan domisili sesuai dengan ISTN atau kuesioner yang sudah kami bagi di awal tahun ajaran atau di akhir tahun ajaran kemarin. Dan nanti setelah terbentuk kelompok, kami akan tentukan tempatnya kira-kira yang mewakili ketentuan tertentu seperti itu, misalnya mempunyai ruangan yang cukup di luar, kemudian bisa dilakukan protokol kesehatan di tempat tersebut. Nah, nanti kami akan menghubungi salah satu orang tua di dalam kelompok yang sudah kami buat untuk bisa tempatnya itu kami minta izin untuk dijadikan kelompok belajar. Dan pelaksanaannya adalah per kelompok itu akan mendapatkan pelayanan home visit dari kami itu 1 kali dalam sepekan di hari Kamis atau di hari Jumat. Perlu Bapak Ibu dan orang tua ketahui juga ya, evaluasi program-program kami mulai dari awal hingga nanti akhir ini akan terus kami lakukan. Dan tentunya bisa berubah, program-program kami ini mungkin akan bisa berubah melihat perkembangan dan situasi atau kebijakan dari dinas dan sekolah. Kita berharap karena ini teman-teman sudah di kelas 6, mungkin nanti perlu bertemu dengan intensif lagi ke depannya, nanti bisa kita tambahkan waktu untuk home visitnya di hari-hari selain hari Kamis atau Jumat. Kita berdoa semuanya insya Allah semoga Allah memberikan kesempatan kita untuk bertemu lebih frekuentif lagi ya Bapak Ibu, hingga nanti mungkin program-program kami suksesi USP juga yang nanti akan kami lakukan bisa berjalan dengan baik. Ya, itu untuk yang semester 1 kurang lebih ada kegiatan 2 PJJ dan home visit kelompok. Kemudian untuk paruh kedua ya, paruh kedua di semester kedua, berarti di semester kedua di tahun depan insya Allah kita sudah menuliskan beberapa program, membuat beberapa program untuk suksesi USP. Apa itu USP Bapak Ibu? Jadi USP itu adalah ujian satuan pendidikan. Mulai tahun kemarin sekolah diberi kewenangan untuk membuat soal secara mandiri atau secara sendiri di
fakultas sekolah yang menyediakan soal-soal yang akan diujiankan di USP. Jadi insya Allah itu lebih representatif, mewakili kemampuan anak-anak, sehingga nanti diharapkan hasilnya akan jauh lebih baik dari program-program yang sebelumnya. Ada UN, ada US yang dibuat oleh dinas, seperti itu. Untuk program-program yang sudah kami rencanakan, ada sukses USP, ada training motivasi nanti yang biasa dilaksanakan di setiap hari Jumat, insya Allah. Untuk kalau misalnya kita berkesempatan untuk bertatap muka dengan teman-teman di semester kedua, insya Allah nanti ada training motivasi setiap hari Jumat dengan tim BK dari kami. Ada Ustazah Caci, Usardi juga, insya Allah bisa ikut dalam tim kami di bagian BK-nya. Kemudian ada Mabit, Malam Bina Iman dan Takwa. Ini biasanya dilakukan di semester akhir, semester 2. Nanti kita berusaha untuk meluangkan satu malam teman-teman tidur di sekolahan dengan program-program yang sudah kami rencanakan. Untuk Mabit, kemudian ada kesempatan nanti mungkin untuk teman-teman langsung melihat suasana di SMP IT ya, terus Rina di SMP IT. Kalau di tahun-tahun sebelumnya itu kemarin kita ke SMP IT Mutiara Hati yang ada di Kelampok, kemudian ke Harapan Umat, SMP IT Harapan Umat yang ada di Purbalingga. Dan alhamdulillah responnya ke teman-teman positif. Untuk teman-teman yang mungkin nanti ingin melanjutkan ke SMP IT bisa terfasilitasi dengan program kami. Kemudian yang mungkin yang paling penting ya Ibu dan Bapak, karena mungkin kalau kemarin komunikasi yang terjalin di antara kita guru dan orang tua masih kurang intensif seperti itu. Nanti untuk tahun terakhir teman-teman ada di sekolah ini, nanti kita akan berusaha untuk mengintensifkan komunikasi kita. Jadi mungkin parentingnya akan kami tidak hanya sebulan sekali, mungkin kalau dibutuhkan nanti kita akan melakukan parenting secara berkala. Itu. Dan yang terakhir seperti tahun-tahun sebelumnya juga, walaupun dalam keadaan pandemi seperti ini, tapi alhamdulillah kemarin untuk angkatan tahun kemarin sudah terlaksana wisuda, tetap terlaksana wisuda dengan protokoler ya Ibu dan Bapak. Jadi mungkin tahun depan akan kita usahakan dengan cara yang sama, seperti itu. Ya, untuk kegiatan-kegiatan lain seperti outing, karena teman-teman kelas 6 ini mungkin kemarin belum terjatah sempat keluar study tour ya Ibu dan Bapak, Muslimah juga. Ya, kita lihat ke depan, mungkin kalau misalnya ada kesempatan kita sudah terbebas dari situasi yang pandemi seperti ini, semoga Allah mengizinkan, nanti kita bisa usahakan untuk melakukan study tour seperti itu. Mungkin kurang lebihnya seperti itu beberapa program yang sudah kami rencanakan untuk teman-teman di kelas 6. Semoga bisa terlaksana dan Allah memberikan kita semua kesehatan, kelancaran dari proses ini bisa berjalan dengan baik, seperti itu. Mungkin seperti itu, Mas Rina. Kurang lebihnya disampaikan kepada Ibu dan Bapak juga. Terima kasih sudah memberikan kepercayaan di tahun terakhir ini kepada kami teman-teman untuk bersama kami di SDIT Ihsan Mulia Banyumas. Semoga di tahun yang terakhir ini teman-teman mendapatkan kesan yang terbaik seperti itu, kemudian bisa melanjutkan di jenjang selanjutnya itu dengan membawa sesuatu yang baik juga, seperti itu. Ya, saya cukupkan Mas Rina, mungkin seperti itu. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahan. Saya Edi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Tia. Demikian pemaparan program-program kelas 6 tahun ajaran ini Bapak Ibu. Semoga program-program ini kami sampaikan sebagai wujud doa kami. Kita awali berdoa bersama-sama, semoga program ini adalah program yang terbaik untuk kita bersama, terutama untuk anak-anak kita.
kemudian kami sampaikan harapan-harapan bahwa dengan program ini Bapak Ibu siap menjalin kerjasama. Pendampingan mungkin akan sedikit merepotkan Bapak Ibu karena memang situasinya seperti ini, pendampingan maksimal terhadap anak-anak kita di akhir tahun SDIT di sini. Kemudian kami pun berharap Bapak dan Ibu juga turut serta mengikuti program-program sekolah yang di luar yang kami sampaikan tadi. Mungkin dari program kesiswaan ada beberapa kegiatan-kegiatan ataupun program dari parenting bersama dan sebagainya. Karena harapannya program-program tersebut diikuti bersama dalam rangka menyelaraskan langkah demi suksesnya anak-anak kita belajar di sekolah kita tercinta ini. Kemudian kami harapkan pula terjalin komunikasi dua arah nih Bapak Ibu. Jadi jika ada sesuatu yang memang perlu disampaikan kepada kami, terkadang kami kurang peka dan sebagainya, tolong sampaikan secara dua arah kepada kami, bisa wapri terhadap salah satu tim pendamping kelas ini. Ada Ustia, Usina, saya maupun Usardi. Jadi demi kelancaran komunikasi ini Bapak Ibu, sehingga masukan-masukan Ibu dapat membangun kreativitas kami untuk pendampingan lebih efektif lagi terhadap anak-anak kita tercinta. Demikian pemaparan dari program-program kami. Jika dalam pemaparan ini masih ada beberapa yang mengganjal di Bapak Ibu, silahkan bisa ajukan pertanyaan. Untuk saat ini saya akhiri dulu. Mohon maaf sebesar-besarnya dari kami jika banyak kekurangan. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Afwan minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.